Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita akan lihat ayat 1 Korintus bab yang pertama, ayat 20 hingga 25 dengan tajuk ini, hikmat dunia suatu kebodohan. Mari kita baca dari ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh kerana dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang berhikmat, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang berilmu tidak akan dapat memikirkan bahawa salib akan menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Manusia adalah golongan yang memiliki kepintaran yang luar biasa, ya, termasuk kemajuan teknologi, sains dan kecerdasan buatan seperti AI dan ChatGPT. Ya, sungguh luar biasa apa yang dapat dihasilkan oleh mesin dalam era digital ini. Tapi semua pengetahuan mereka tidak membawa mereka untuk mengenal Allah secara pribadi. Itulah sebabnya ayat 21 mengatakan, oleh kerana dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Yang sayangnya, semua hikmat dunia tidak dapat membawa mereka mengenal Allah. Tidak dapat membawa mereka melihat hikmat Allah. Melihat rencana keselamatan melalui salib dan kematian Yesus. Bagi manusia, salib adalah lambang kebodohan. Lambang kejahatan. Ya, kerana salib adalah lambang penghakiman bagi penjahat, bagi penjenayah. Bagi manusia, apa yang menyelamatkan haruslah sesuatu yang spektakular. Haruslah luar biasa. Haruslah berkuasa. Itulah sebabnya dalam ayat 22 mengatakan orang-orang Yahudi mencari tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Itulah juga yang cuba ditunjukkan oleh dunia. Hanya yang kuat dan yang bijak dapat mengalahkan yang lemah. Tapi salib adalah kebodohan, kehinaan, dan sesuatu yang memalukan bagi manusia. Bagaimanalah ya seorang yang mati di kayu salib itu, yang dihina, yang dicaci, yang tidak dapat mempertahankan diri, dapat memberi keselamatan. Ayat 23 mengatakan, salib adalah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, Mesias yang akan datang haruslah berkuasa, haruslah kuat, bukan pribadi yang lemah, dan yang akan mati sebagai penjenayah di salib. Memberitakan Mesias yang mati di salib adalah batu sandungan. Apalagi untuk orang-orang bukan Yahudi. Cerita orang dimatikan ya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu suatu kebodohan, tidak masuk akal, tidak logik. Tetapi ayat 24 mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa yang dianggap bodoh, yaitu salib, adalah kekuatan dan kuasa dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Ya, bermaksud Allah memakai apa yang dianggap bodoh, ya, yang dianggap bodoh oleh manusia untuk menjadi jalan keselamatan. Dan kalau salib berkuasa menyelamatkan, maka kebodohan Allah lebih bijak daripada hikmat manusia. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya saudara, bukan Allah yang bodoh. Ya, tidak. Tapi ini merujuk kepada anggapan orang duniawi, ya, anggapan orang duniawi melihat salib dan kematian Yesus. Ya, dari semua aspek dan logik manusia, ya, sememangnya salib dan kematian tidak dapat memperlihatkan apa-apa kuasa atau keistimewaan. Ya, bagi dunia, salib adalah lambang kematian. Tapi bagi Allah, salib adalah lambang keselamatan dan kemenangan. Haleluya. Dan kerana itu, Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan. Kerana ayat 24 berkata, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Salib jelas menunjukkan bahawa keselamatan manusia bukanlah usaha manusia, bukan kebijaksanaan manusia, tetapi adalah hikmat dan kuasa Allah. Itulah sebabnya Yesus disalibkan untuk semua manusia dan membawa keselamatan kepada semua manusia yang percaya. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus datang kepada Yesus. Kalau kita mau kekuatan dan hikmat Allah, kita harus datang kepada Yesus. Sebab Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus dan mendekat kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapat kekuatan dan hikmat Allah. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang maha bijak dan maha mulia, segala puji, sembah dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang menunjukkan kepada kami Yesus bukan saja adalah penyelamat dan penebus, tetapi juga adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Ya Bapa, pada hari ini apabila kami datang merendahkan diri, berdoa dan berseru kepada nama-Mu, Tuhan, Engkau akan mendengar dari syurga dan mengampunkan dosa kami dan memulihkan kami. Engkau akan memberi kekuatan kepada kami, terutamanya yang lemah, memberikan hikmat, membimbing hidup kami berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.